Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan membahas presentasi mengenai pernyataan standar akuntansi pemerintah nomor 7 mengenai akuntansi aset tetap. Saya Muhammad Mutia Dirismana dengan NIM 2303123. Saya Miftahul Hasyim dengan NIM 23031205. Saya Muhammad Romli Abdul Farid dengan NIM 230312556. Tujuan dan ruang lingkup. Tujuannya itu untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penilaian kembali, dan penurunan nilai aset tetap. Buat ruang lingkupnya berlaku untuk seluruh entitas pemerintah, tidak berlaku untuk hutan atau SDA dan pertambangan. Definisi dan jenis aset tetapnya. Definisinya, aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan. Digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Untuk jenis aset tetapnya, yang pertama ada tanah, terus peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan. Selanjutnya pengakuan. Pengakuan itu aset diakui itu ketika yang pertama manfaat masa depan diperoleh pemerintah. Yang kedua, nilai dapat diukur andal. Yang ketiga, kepemilikan atau penguasaannya berpindah. Selanjutnya pengukuran awal. Aset dinilai biaya perolehan. Jika tidak bisa gunakan nilai wajar saat perolehan. Aset swakelola meliputi biaya tenaga kerja, bahan, dan biaya tidak langsung terkait pembangunan. Nah, jika diperoleh tanpa nilai, aset yang diperoleh tanpa pembayaran dicatat sebesar nilai wajar saat diterima. Selanjutnya penilaian awal aset tetap, yaitu berdasarkan beberapa kondisi. Yang pertama melalui pembelian. Nah, dasar penilaian awalnya melalui biaya perolehan. Lalu kondisi seperti pembangunan sendiri, lalu swakelola itu berdasarkan biaya langsung ditambah dengan biaya tidak langsung. Lalu yang ketiga yaitu donasi atau hibah, atau bisa juga sebagai rampasan. Itu dasar penilaian awalnya dari nilai wajar pada tanggal perolehan. Lalu yang keempat, tidak tersedia biaya perolehan ketika kondisi aset diperoleh. Itu nilai awalnya berdasarkan nilai wajar saat perolehan juga. Lalu yang terakhir yaitu penyusunan neraca awal. Itu dasar penilaian awalnya berdasarkan nilai wajar tanggal neraca awal. Selanjutnya aset tetap, contoh-contohnya yaitu seperti pembelian. Nah, misalnya pemerintah itu membeli mesin nih, maka untuk penilaian awal mesin tersebut berdasarkan harga perolehannya. Nah, meliputi biaya angkut atau ditambah juga harga beli, bisa juga harga install. Selanjutnya swakelola, yaitu seperti pemerintah membangun gedung, maka penilaian awal tersebut berdasarkan pengembangan gedung tersebut melalui pembangunannya, harga bahan bakunya, lalu tenaga kerjanya, dan lain-lain. Yang ketiga, penilaian awal untuk neraca, contohnya ketika pemerintah itu menyusun neraca awal seperti tanah, lalu gedung. Nah, ketika penyusunan tersebut tidak diperoleh harga awal, maka nilai wajar tersebut ditentukan berdasarkan harga belinya. Lalu yang ketiga, yang selanjutnya yaitu donasi atau hibah atau rampasan. Itu pemerintah menyiapkan bangunan dari kasus hukum, maka nilai wajarnya berdasarkan saat diperoleh. Yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu tidak tersedia biaya, maka ditentukan berdasarkan hasil yang awal yang barusan terjadi dijadikan dasar perolehan. Selanjutnya komponen biaya aset tetap. Nah, komponen biaya yang dapat didistribusikan secara langsung ini contohnya seperti apa? Contohnya seperti biaya persiapan tempat, lalu biaya pengiriman awal, dan biaya simpan atau angkut muatan, lalu biaya pemasangan atau instalasi. Selanjutnya komponen biaya untuk tanah, itu meliputi harga pembelian, lalu
biaya untuk memperoleh hak seperti sertifikat atau legalitas. Lalu kalau untuk mesin dan peralatan, harganya itu meliputi harga perolehan atau biaya pengangkutan atau instalasi. Konstruksi dalam pengerjaan, yaitu jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode, maka aset tetap tersebut belum selesai dan digolongkan atau dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai saat aset tersebut sudah selesai dan siap pakai. Pertukaran aset atau exchange of asset, yaitu pertukaran aset menurut SAP itu dinilai berdasarkan nilai wajar. Contohnya, nilai wajar yang bisa diukur dengan andal jika pemerintah menukar aset lama dengan aset baru dan ada tambahan kas yang dibayar atau diterima, maka nilai aset tersebut baru dihitung dari nilai wajar aset lama yang disesuaikan dengan kas tersebut. Nah, jika penukaran memberikan manfaat baru atau meningkatkan fungsi layanan, maka pertukaran dianggap memiliki substansi komersial dan SAP memperbolehkan pengakuan keuntungan. Namun, jika nilai wajar dapat ditentukan atau dipertukarkan tidak memiliki substansi, maka aset tersebut dicatat sebesar nilai buku aset lama dan tidak ada gain yang boleh diakui. Nah, aturan ini memastikan bahwa pencatatan pertukaran aset dilakukan secara wajar dan mencerminkan nilai sebenarnya atau tidak melebih-lebihkan keuntungan. Selanjutnya, aset donasi. Nah, aset donasi ini atau hibah adalah aset tetap yang diperoleh pemerintah tanpa mengeluarkan biaya, baik dari pihak swasta, lembaga, maupun individu. Nah, dalam SAP, aset seperti ini termasuk ke dalam kategori perolehan tanpa nilai, sehingga penilaian awalnya harus berdasarkan nilai wajar pada tanggal aset tersebut diterima. Nilai wajar tersebut ditetapkan bukan sebagai revaluasi, tetapi dianggap sebagai biaya perolehan awal aset tersebut. Nah, artinya, meskipun aset tidak dibeli pemerintah, namun pemerintah harus tetap mencatatnya sebagai aset sebesar nilai wajarnya dan kemudian melakukan penyusutan sesuai umur manfaat normal. Selanjutnya, pengeluaran setelah perolehan. Nah, pengeluaran setelah aset tetap diperoleh adalah biaya yang dikeluarkan setelah aset digunakan, contohnya untuk perawatan, perbaikan, dan peningkatan. Namun, tidak semua pengeluaran tersebut boleh ditambahkan ke dalam nilai aset tetap. Nah, pengeluaran yang bisa ditambahkan ke dalam nilai aset tetap itu jika pengeluaran tersebut meningkatkan manfaat atau potensi layanan aset. Lalu yang kedua, pengeluaran tersebut menyebabkan aset memiliki kondisi yang lebih baik daripada sebelumnya, bukan hanya mengembalikan ke kondisi normal. Namun jika pengeluaran tersebut hanya untuk mempertahankan manfaat atau hanya untuk merawat, maka pengeluaran tersebut tidak masuk ke dalam nilai aset. Komponen biaya aset tetap, yaitu yang pertama ada penyusutan. Nah, penyusutan menurut SAP adalah proses untuk mengalokasi nilai aset secara sistematis selama umur manfaatnya. Nah, SAP mewajibkan semua aset tetap berwujud disusutkan kecuali yang memiliki umur tidak terbatas seperti tanah dan cagar budaya. Nah, selanjutnya yaitu penilaian kembali atau revaluasi. Nah, penilaian kembali adalah proses untuk menyesuaikan nilai aset ke nilai wajarnya, namun hanya boleh dilakukan